Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrianti, NIM E20192084. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi tentang uang dan fungsinya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Wadud selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama tentang definisi uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat luas sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Tentunya dalam kegiatan ekonomi, masyarakat akan membutuhkan alat tukar yaitu uang untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti misal kita akan membeli pangan, seperti membeli beras, membeli sayuran untuk memenuhi kehidupan, tentunya akan dibutuhkan uang sebagai alat tukar. Kita membeli beras, kita akan menukarnya dengan uang dan mendapatkan berasnya. Pada zaman dahulu, masyarakat tidak menggunakan uang sebagai alat tukar, tapi menggunakan emas, yaitu dirham sebagai alat tukar. Tetapi seiring berkembangnya zaman, alat tukar berkembang menjadi sangat pesat. Dari emas menjadi logam, menjadi uang kertas, uang giro, bahkan ada uang-uang elektronik seperti sekarang. Kemudian yang kedua tentang jenis-jenis uang. Yang pertama, jenis uang berdasarkan cara pembuatannya. Berdasarkan cara pembuatannya dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam. Pada zaman dahulu, uang logam dibuat dengan menggunakan emas atau perak. Tetapi pada zaman sekarang, uang logam dibuat menggunakan aluminium, stainless, dan kuningan. Kemudian selain uang logam, ada uang kertas. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan yang mengeluarkannya. Jenis uang berdasarkan yang mengeluarkannya terdiri dari dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Seperti seribuan, itu uang kertas. Kemudian uang logam ada yang 500-an, itu yang disebut uang kartal. Kemudian uang giral. Uang giral itu berupa cek. Kemudian selanjutnya, jenis uang berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nilai barangnya. Jadi ini meskipun barangnya rusak itu sama nilainya. Kemudian yang kedua, nilai tanda. Apa itu? Ini seperti ada tandanya. Misal kayak uang kertas 10 ribuan, itu kan ada tandanya Rp 10.000. Nah, itu yang disebut nilai uang berdasarkan tanda. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang yaitu sebagai alat tukar. Tentunya dalam kegiatan ekonomi kita membutuhkan uang sebagai alat tukar. Ketika kita memenuhi kebutuhan, kita ingin membelikan sesuatu, membeli beras, membeli sesuatu yang kita inginkan, kita akan membutuhkan uang. Nah, itu yang disebut sebagai uang sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua adalah uang sebagai satuan hitung. Yang disebut uang sebagai satuan hitung adalah uang, misalnya kita membelikan sawah, membeli rumah, membeli kekayaan lainnya, itu sebagai satuan hitung kekayaan. Jadi satuan hitung ini adalah satuan untuk menghitung benda-benda yang mewah-mewah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat penyimpanan nilai. Kemudian ada beberapa turunan fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai pembayaran transaksi yang sah. Sebagai pembayaran transaksi yang sah ketika kita membelanjakan sesuatu. Kemudian sebagai alat penimbun kekayaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai penimbun kekayaan di sini adalah menumpuk kekayaan, seperti barang-barang mewah. Kemudian selanjutnya adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Misalnya kita mempunyai tanah di Jember, kemudian kita akan memindahkan tanah tersebut di Banyuwangi. Tentunya kita tidak akan memindahkan sawah ke Banyuwangi, tidak akan bisa. Jadi
di sini menggunakan uang dengan cara kita menjual tanah yang ada di Jember, kemudian kita pindahkan ke Lumajang. Kemudian selanjutnya adalah sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang di sini berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Tidak ada uang maka tidak akan ada kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Fungsi uang menurut ekonomi Islam terbagi menjadi 3 dasar pokok pembahasan, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.